adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti katekesi rohani yang akan dipimpin oleh 5 orang frater, yakni Frater Yano, Frater Kung, Frater Kurnia, Frater Ure, dan Frater Melki. Sebelum kita memulai katekesi rohani kita, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama menyaksikan satu video berikut ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kini kami anak-anak-Mu datang. Kami berkumpul di tempat ini dalam suasana persaudaraan, saling mengasihi, saling menghargai. Kami yakin dan percaya bahwa kehadiran kami, kebersamaan kami hari ini merupakan rencana dan kehendak-Mu yang Engkau perkenankan terjadi di dalam hidup kami. Hari ini kami akan melalui kegiatan katekesi rohani kami. Bantulah kami agar kami mampu menjalani kegiatan kami hari ini dengan penuh iman, penuh ketulusan hati, agar apa yang kami bicarakan, yakni Roh Kudus, merupakan salah satu pemeran penting di dalam perjalanan iman kami. Bantulah kami Tuhan Yesus, agar kami senantiasa terus memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Roh Kudus, sini aku, jamahlah hidupku, baharui hatiku
dan bangkitkan aku. Halo adik-adik, apa kabar? Tentu baik dan luar biasa. Pertemuan kita hari ini akan membahas tentang Roh Kudus. Apakah adik-adik pernah mendengar kata Roh Kudus? Tentu adik-adik pasti selalu mendengar kata Roh Kudus. Biasanya kata Roh Kudus itu kita ucapkan di setiap doa-doa kita, saat membacakan kitab suci, saat mendengarkannya di gereja, ketika Romo membawakan renungan. Contoh Roh Kudus yang sering kita ucapkan adalah ketika kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, menurut adik-adik, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Dia bukan sekedar tampak dalam burung merpati, lidah-lidah api, cahaya, atau berupa angin, maupun sesuatu yang punya kekuatan, tetapi dia adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah roh sendiri yang hidup dan hadir di dalam hidup kita manusia. Roh Kudus yang membuat kita untuk selalu berbuat baik dan benar. Roh yang menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Roh Kudus yang selalu menemani kita di saat kita sedih ataupun senang. Di dalam kitab suci juga, Yesus telah mengajarkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh penasihat, dan roh penghibur. Lalu, apa peran Roh Kudus dalam kitab suci? Di dalam kitab suci, Roh Kudus bersama-sama dengan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Ketika bumi belum terbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan langit. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Dan pada hari Pentakosta, di mana dalam kitab suci dikatakan bahwa semua orang yang percaya berkumpul pada satu tempat, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik, Roh Allah selalu ada bersama dengan Yesus di setiap perjalanan hidupnya. Segala yang dilakukan Yesus, Roh Kudus selalu menyertainya. Bagaimana Roh Kudus hadir dalam diri kita saat ini? Roh Kudus menemani kita dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, penasihat. Roh Kudus selalu bekerja dimanapun kita berada. Saat kita menolong atau tergerak hati untuk membantu orang tua dan teman, di saat kita pergi ke sekolah, saat kita belajar, saat kita bermain bersama teman-teman, tanpa kita sadari, Roh Kudus selalu ada di samping adik-adik. Di saat apa saja yang adik-adik lakukan, tentu Roh Kudus selalu ada dan hadir. Jadi adik-adik tidak boleh takut ketika adik-adik mau belajar atau bermain atau mau pergi kemana saja. Roh Kudus selalu ada untuk adik-adik. Dari pagi, ketika bangun pagi, ketika adik pergi sekolah, ketika bermain, sampai pada tidur malam pun Roh Kudus selalu bersama dengan adik-adik. Jadi jalan satu-satunya agar adik-adik selalu dibaharui oleh Roh Kudus, seperti lagu tadi, itu adalah dengan apa? Yaitu berdoa. Adik-adik harus selalu berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu mengaruniai Roh Kudus di dalam diri adik-adik. Jangan malas berdoa ya adik-adik. Halo adik-adik semuanya.
Pada bagian ini kita akan belajar bersama dengan tema Roh Kudus sebagai daya kekuatan yang memperbaharui, yang bertolak dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Apakah dari teman-teman ada yang tahu tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu sendiri adalah penolong, penghibur, dan teman kita. Buktinya, ketika kita menemukan kesulitan dalam hidup, Dia menolong kita. Ketika kita bersedih, Dia menghibur kita. Dan ketika kita dijauhi teman-teman, Dia masih setia menemani kita. Selain itu, Roh Kudus juga penuntun yang selalu setia menuntun hingga kita ada, hadir, dan boleh berkumpul bersama dengan teman-teman semuanya pada pertemuan ini. Roh Kudus juga merupakan karunia yang datang dari Allah. Gambaran Roh Kudus itu tampak sebagai lidah-lidah seperti nyala api yang mengungkapkan Roh Kudus sebagai daya kekuatan yang mengobarkan, membakar, dan memperbaharui kehidupan. Berkat pencurahan Roh Kudus, hidup para murid diperbaharui. Ketakutan, kecemasan, keraguan yang selama ini menghinggapi para murid kini dibakar dan dihapus oleh Roh Kudus yang kini telah hinggap pada mereka masing-masing. Dengan kata lain, Roh Kudus menjadi daya kekuatan yang memperbarui hidup mereka. Dari diri mereka yang serba takut, ragu, dan cemas, menjadikan mereka yang penuh keberanian, kemantapan, dan penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu teman-teman semuanya, marilah kita mohonkan Roh Kudus agar senantiasa menuntun kita menjadi saksi Kristus yang berani mewartakan kerajaan Allah seperti para murid. Halo adik-adik semua, salam sehat dan salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas temanya itu Roh Kudus sebagai daya kekuatan yang menghidupkan. Mungkin adik-adik bertanya, apa itu Roh Kudus sebagai daya kekuatan yang menghidupkan? Roh Kudus yang kita terima melalui pembaptisan adalah Roh Kudus yang selalu berperan penting dalam kehidupan kita. Meskipun Roh Kudus itu kita tidak lihat, ya adik-adik tidak lihat Roh Kudus itu seperti apa. Tetapi di sisi lain, itu sangat mempengaruhi kita sebagai daya kekuatan yang mampu menghidupkan manusia dari keterpurukannya dan mampu membangkitkan kembali dengan daya Roh Kudus itu sendiri. Lalu apa dasar kitab suci mengenai Roh Kudus sebagai daya kekuatan yang menghidupkan? Jadi adik-adik ya bisa buka di Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama itu di kitab Yeskiel bab 37 ayat 1 sampai 14. Adik-adik bisa lihat di situ. Dan di situ dijelaskan peran Roh Kudus dalam membangkitkan semangat orang Israel dari keterpurukannya, di mana mereka pada waktu itu mereka di tanah pembuangan, di mana mereka diberikan kekuatan oleh Roh Kudus itu sendiri, diberikan penghiburan dan pengharapan bahwa mereka akan kembali ke tanah terjanji, ke tanah mereka sendiri. Lalu di Perjanjian Baru itu kita bisa lihat, kita bisa buka, adik-adik bisa buka di Kisah Para Rasul bab 4 ayat 29 sampai 31. Di situ dijelaskan juga peran Roh Kudus dalam membangkitkan keberanian para rasul dan pengikut Kristus dalam mewartakan firman Allah di tengah situasi krisis yang mengancam para pengikut Kristus untuk tidak mewartakan nama Yesus. Dari disitulah
Roh Kudus hadir, di mana peran Roh Kudus di situ membawa suatu perubahan yang membawa kekuatan yang menghidupkan kembali semangat mereka. Lalu saya akan mengajak adik-adik semua. Kita sudah mendengar tadi dari kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bagaimana peran Roh Kudus itu. Lalu ajakan untuk kita sekarang ini adalah yang pertama, adik-adik harus berani menyandarkan diri pada Allah dan mohonkan Roh-Nya itu agar senantiasa hadir dalam diri kita masing-masing. Lalu yang kedua, selalu hidup dalam terang Roh Kudus agar Roh itu selalu menaung kita dan membangkitkan kita dari keterpurukan hidup kita. Lalu yang ketiga, selalu mengundang Roh Kudus ya, selalu mengundang Roh Kudus. Ketika kita mengalami suatu persoalan yang berat, Roh Kudus itu selalu memberikan, memampukan dan menghidupkan kita serta memberikan penghiburan kepada kita. Jadi dalam Roma, coba dibuka Roma bab 5 ayat 5. Di situ memberikan pemahaman baru kepada kita bahwa Roh Kudus yang kita terima melalui pembaptisan itu membersihkan dosa dan memberikan hidup baru kepada kita yang menerima baptisan yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Adik-adik sekalian, setelah mendengarkan beberapa pembahasan tentang Roh Kudus dari beberapa kakak kita sebelumnya, kini kakak akan membagikan sedikit materi singkat buat kalian semua tentang peran Roh Kudus dalam memimpin sejarah keselamatan Allah. Adik-adik sekalian, apakah kalian masih ingat manusia yang diciptakan Allah pertama kali? Ya, mereka adalah Adam dan Hawa. Setelah diciptakan, mereka akhirnya jatuh dalam dosa karena melawan Allah. Apakah kalian tahu dosa apa yang mereka perbuat di Taman Firdaus itu? Mereka memakan buah terlarang. Mereka digoda oleh ular untuk memakan buah tersebut. Tuhan Allah akhirnya mengambil tindakan untuk mengusir mereka agar mereka tidak tinggal lagi di taman yang sangat indah itu. Sayang sekali bukan? Mereka akhirnya diusir. Untuk menebus semua dosa kita yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus putranya ke bumi dengan Roh Kudus untuk dikandung dalam perut Bunda Maria. Apakah kalian tahu Roh Kudus itulah yang juga bekerja sama dengan Tuhan Allah untuk membantu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sampai saat ini Roh Kudus itu terus bersama-sama dengan kita semua, secara khususnya bagi adik-adik sekalian. Ia terus melindungi kita dimanapun kita berada. Ia melindungi adik-adik sekalian kemanapun adik-adik pergi. Jadi ingat ya, kemanapun kalian pergi, selalu percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kalian semua. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin adik-adik sudah mendengar banyak hal dari kakak-kakak yang sudah terlebih dahulu menjelaskan apa itu Roh Kudus. Kali ini kakak akan menjelaskan satu bagian penting dari Roh Kudus, yakni Roh Kudus adalah suatu pembaruan
atau perubahan. Adik-adik sekalian, pertama-tama kita harus tahu apa itu Roh Kudus. Bagi kakak secara pribadi, Roh Kudus adalah satu rahmat yang diberikan oleh Allah sendiri kepada umatnya yang beriman. Siapa umat yang beriman? Adik-adik, kakak, dan semua orang yang senantiasa beriman pada Tuhan. Allah sendiri memberikan rahmatnya kepada umat yang beriman. Dapat kita lihat atau adik-adik dapat membuka kitab suci Injil Lukas bab 1 ayat 35. Bertolak dari Injil itulah, maka apa yang dapat kita simpulkan dari keterangan di atas? Ada hubungan yang erat antara Roh Kudus dan kuasa Allah. Roh Kudus adalah sarana yang dipakai Allah, karena melalui Roh Kudus Allah menganugerahkan kuasanya, atau sederhananya bahwa Roh Kudus adalah kuasa yang Allah gunakan untuk mencurahkan rahmat keselamatan bagi setiap orang yang beriman. Dan alangkah dahsyatnya tenaga itu, kita tidak dapat mengerti kuasa yang diperlukan untuk menciptakan seluruh jagat raya ini, menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ketika Roh Kudus itu Allah berikan kepada kita, kepada adik-adik, dan kepada siapapun, tentu akan ada akibat atau dampak yang terjadi bagi diri kita. Kakak mengambil ilustrasi, kalau adik-adik bermain api, kemudian api itu menyala besar dan terjadi kebakaran, maka akibat atau dampak dari kebakaran itu pertama-tama akan berdampak bagi adik-adik sendiri. Sama halnya dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua, maka ada satu dampak, baik itu positif maupun negatif, terjadi pada diri kita. Di sini kakak akan memberikan 3 contoh dampak yang diakibatkan oleh datangnya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah. Dampak yang pertama, pembaharuan secara pribadi. Pembaharuan itu terjadi bagi setiap orang secara pribadi, bagi adik-adik sendiri, bagi orang tua sendiri, dan bagi sanak saudara kita masing-masing. Dampak yang kedua yakni pembaharuan di dalam gereja. Kenapa? Karena ketika terjadi perubahan di dalam setiap pribadi, tentu akan berdampak bagi gereja itu sendiri. Dan yang ketiga, pembaharuan di tengah pergumulan dunia masa kini, yang berarti saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Pasti adik-adik tahu apa yang terjadi saat ini. Sehingga ketika kita berpegang teguh dan percaya akan Roh Kudus, maka pandemi saat ini atau situasi saat ini akan kita jalankan dengan penuh keyakinan akan kuasa Allah itu sendiri. Yang dahulunya kita nakal, kita cengeng, atau kita suka menyakiti hati orang lain, dengan turunnya Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing, perlahan kita akan berubah menjadi anak yang baik, anak yang penuh ceria, anak yang selalu membagi kasih bagi sesama dimanapun ia berada. Mungkin hanya itu dari kakak. Sekian dan terima kasih. Adik-adik terkasih, terima kasih karena telah hadir bersama kami dalam katekese rohani. Maka dari itu, kita akhiri semua kegiatan kita dengan doa. Allah Bapa sumber kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan, yang telah Engkau curahkan ke dalam diri kami masing-masing. Kami mensyukuri semuanya itu atas berkat-Mu, atas cinta-Mu, sehingga Engkau mempersatukan kami kembali di tempat ini untuk dapat memahami tentang mengenai Roh Kudus-Mu itu sendiri.
Maka kami mohon kepadamu ya Bapa, apa yang kami pelajari bersama-sama pada kesempatan ini sungguh-sungguh memampukan kami untuk memahami akan kehadiran Roh Kudus-Mu itu di dalam seluruh perjalanan hidup kami dan panggilan kami masing-masing. Dan kami percayakan segala doa harapan kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.